Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bangsa Indonesia. Bersama saya Pangeran Alit Preman bersama visi misi pencabutan perjanjian RI yang bersyarat di mata PBB. Kali ini dengan tema pandai bersama rakyat. Dengan sisi visi misi tersebut, maka saya memohon kepada pemerintah RI mempertegak hukum di Indonesia, mengalihkan hukum ke UUD 45 seutuhnya. B. Melakukan pembaruan tata kelola di fiskal garing perpajakan. C. Melakukan pembaruan sistem tata kelola di BUMN. D. Melakukan pembaruan tata kelola di sisi pertanian, mengingat saudara kita yang ada di DPR teriak-teriak atas sisi pertanian yang pada kenyataannya petani kita mengalami rugi atas banjirnya beras impor. Jika bukan pemerintah yang bertindak, siapa lagi? E. Melakukan pembaruan tata kelola di sisi pertambangan. Jika visi misi berjalan mulus, tentu pertambangan insya Allah kembali seutuhnya ke RI 100%. F. Lakukan pembaruan sistem tata kelola manajemen negara. Demikianlah pengajuan yang saya mohon untuk mensegerakan berjalannya visi misi tersebut. Mengingat dengan tema pandai bersama rakyat, maka saya memperkenalkan jumlah anggaran transparan ke publik dengan bilangan kira-kira biar rakyat mengetahui untuk ruang yang boleh diketahui. 1. Anggaran pembebasan kemerdekaan RI bersyarat di mata PBB dengan rupiah 1 triliun. Maaf saya gelembungkan, secara tidak langsung pendanaan untuk pesta rakyat atas keberhasilan pemerintahan baru menggapai kemerdekaan seutuhnya. Tidak ada lagi syarat sumber daya alam, harus kata asing. 2. Anggaran berjalan di pertahanan saat sekarang, mengingat 3, sekian APBN kita kira-kira bilangan kira-kira 385 triliun. Mohon maaf bapak-bapak yang ada di jajaran, bukan bermaksud mengusik, melainkan saya hanya mencari bilangan kira-kira. 3. Ganti untung pengusaha asing kira-kira 10.000 triliun. Pelunasan hutang negara swasta kira-kira 10.000 triliun. Anggaran 1 generasi wajib militer lengkap dengan sarana prasarana kira-kira 4,32 kuantiliun. Dengan bilangan 40 juta jiwa A per peminat UMR. Dengan sarana sebagai penunjang 9,6 kuadriliun. Anggaran penambahan Tentara Nasional Indonesia, saya ambil separuh 150 triliun. Kira-kira bilangan yang saya dapat 4.416.556 triliun. Terpotong 20.000 penggantian 10.000 untuk pengusaha asing, 10.000 hutang swasta dan negara. Sisanya mohon kemampuan potensi dari sisi pertahanan
untuk mampu mencari atau mendirikan tata usaha yang kokoh di sisi pertahanan, mengingat besarnya operasional di sisi pertahanan. Selanjutnya ada anggaran 3 item yang wajib diketahui dan disahkan secara undang-undang internasional seperti hak kepemilikan monarki yang dinaungi oleh internasional. Karena saya hanya seorang pangeran, tentu dikala sudah untuk waktunya mengeluarkan anggaran yang berlebih dari 3 item, tentu beliau, junjungan kita, Baginda Raja Sri Sultan Hamengkubuwono X yang akan maju ke internasional untuk melakukan pembubuhan hukum bahwa di negeri ini telah baku membawa modal serta sekian item syarat yang sifatnya tidak lagi terjadi terperosok seperti saat sekarang. Kita tidak bangkrut, tapi kita sedang mengeluarkan ini semua di luar hak Nusantara. Jika milik Nusantara, aset Nusantara tentu tidak. Maaf, item 1 yang berlebih untuk memburu peringkat 5 besar dunia di sisi pertahanan. Bilangannya tidak ada limit sampai kita mampu di puncaknya. 2. Anggaran modal awal di Kemandirian Republik Indonesia. Bilangannya tidak sedikit, yang barusan tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. 3. Anggaran safety ganda. Maaf saya ulang, anggaran safety ganda. Modal berdikarinya Republik Indonesia. Jadi jangan pernah teriak-teriak di media Indonesia bangkrut. Yogyakarta kaya, bro. Anda saja yang tidak mau, yang tidak mampu. Kemampuan otaknya serta mengenali sumber serta solusi. Maaf, bukan merasa pintar sendiri. Di video yang kemarin saya menyampaikan saya mampu menyaingi 7 presiden yang telah mengabdikan diri pada bangsa Indonesia. Mudah-mudahan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dengan gagahnya sang jenderal, saya berharap, saya nyatakan, saya mendukung tidak lahir dan batin, melainkan plus harta benda. Asal demi rakyat. Stop. Para koruptor yang sewenang-wenang di bumi Indonesia. Kasihan nasib rakyat. Jika Bapak Presiden terpilih segera dan menghendaki secepatnya, maka dalam satu periode, walaupun tidak tuntas selesai, tapi setidaknya hanya kurang sedikit. Karena tidak ada yang makan waktu selain berundingnya dengan para pengusaha asing. Kita tidak boleh semena-mena atas dasar apa? Sangkut pautnya harkat martabat bangsa jika kita melakukan kesewenang-wenangan. Andai kata kita mau bersih tanpa permodalan asing ataupun adanya pengusaha asing, jikalau memang Republik ini sudah mampu putra bangsanya, tentu dengan kesantunan dan ganti untung, kita berbuat seadil-adilnya biar mata dunia mengetahui Indonesia negeri bijak. Akhir kata saya sampaikan, karena kurang 11 hari jatahnya, jalannya sifat wali, saya utarakan
kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dalam masa pensiunnya, ngomong anak cucu dengan tenang dan bahagia. Jikalau terjadi sesuatu, maaf ribu maaf Pak, jangan kaget kalau saya datang. Datangnya saya membawa kedamaian, datangnya saya membawa penyelesaian. Saya akan ketok pintu paksa. Terima kasih Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang telah sedikit banyaknya merespon. Kalau sudah disampaikan nanti berbalik ke diri, tetap diterobos, akhirnya mendapatkan kabar yang kurang baik. Tapi hanya di media Pak, rakyat insya Allah masih tetap mencintai sesosok Insinyur Haji Joko Widodo. Selamat jalan, semoga tenang, semoga bahagia bersama anak cucu, dan semoga bersedia dikala saya minta pendapat, saya yang akan sowan. Memohon dengan sangat kepada mantan Presiden Republik Indonesia, jikalau saya membutuhkan wawasan akan penyelesaian bangsa ini, tentu saya akan sowan dan memohon, termasuk ke Bapak SBY. Terima kasih. Akhir kata saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.